Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan dari hasil kerja kelompok kami dengan judul Business Model for E-commerce. Nama anggota kelompok kami, yang pertama ada Muhammad Rifki dengan NIM 062, yang kedua ada Muhammad Dani Ziban Muafi dengan NIM 075, ada Deviana Koirunisa dengan NIM 093, ada Andrew Jati Pranata dengan NIM 106, dan dengan saya sendiri Fadila Ayu Puspitasari dengan NIM 108. Di sini kami terdapat 4 pembahasan. Yang pertama, model bisnis dalam e-commerce. Yang kedua, definisi model pendapatan. Yang ketiga, model pendapatan penerbit dan perantara online. Dan yang keempat, perusahaan rintisan online. Pembahasan yang pertama akan saya sampaikan, yaitu model bisnis dalam e-commerce. Terdapat 3 perspektif dengan contoh sebagai berikut. Yang pertama yaitu perspektif posisi pasar, yang kedua perspektif model pendapatan, yang ketiga perspektif pengaturan komersial. Nah, yang pertama perspektif posisi pasar. Penerbit buku di sini adalah pabrikan, Amazon adalah pengecer, dan Yahoo adalah pengecer dan perantara pasar. Lalu yang kedua, perspektif model pendapatan. Penerbit buku dapat menggunakan web untuk menjual langsung sementara Yahoo, dan Amazon dapat mengambil penjualan berbasis komisi. Yahoo juga memiliki iklan sebagai model pendapatan. Yang terakhir, perspektif pengaturan komersial. Ketiga perusahaan menawarkan penjualan dengan harga tetap, namun sebagai perantara pasar, Yahoo juga menawarkan alternatif. Bagian utama kanvas dalam urutan logis untuk mempertimbangkannya adalah yang pertama, proposisi nilai. Ini adalah inti dari apa yang bisnis tawarkan kepada audiensnya dan bisa dibilang paling penting untuk sukses. Yang kedua yaitu segmen pelanggan, audiens sasaran yang berbeda yang akan menarik bagi proposisi nilai. Dalam bisnis model kanvas, alternatif yang direkomendasikan adalah masa market, niche market tersegmentasi, atau berbagai segmen yang beragam. Yang ketiga yaitu hubungan konsumen. Jenis hubungan yang akan dibentuk, misalnya layanan mandiri, layanan otomatis, komunitas, atau lebih banyak bantuan pribadi. Pembuatan konten bersama dapat menjadi bagian dari ini. Yang keempat, saluran. Metode di mana layanan organisasi akan disampaikan dan halayak yang dijangkau. Yang kelima, mitra kunci. Untuk mengeksploitasi jaringan nilai online dan offline, membentuk kemitraan memberikan peluang untuk memperluas jangkauan dan memanfaatkan organisasi yang ada dan influencer online yang telah membangun audiens. Yang keenam, kegiatan. Kegiatan utama yang perlu dilakukan untuk menyampaikan proposisi nilai untuk mengembangkan pendapatan. Yang ketujuh, sumber daya, yaitu berbagai jenis proses dan orang menyelesaikan aktivitas untuk menciptakan dan menyampaikan proposisi nilai. Yang kedelapan yaitu struktur biaya. Elemen biaya yang berbeda harus diperiksa terhadap kegiatan dan sumber daya. Biaya secara klasik dipecah menjadi biaya tetap dan variabel dan skala ekonomi. Yang kesembilan, aliran pendapatan. Nah, metode di mana bisnis memperoleh pendapatan. Opsi online yang umum adalah pendapatan iklan, biaya layanan, penjualan barang fisik atau virtual, atau pengaturan komisi berbasis afiliasi, lisensi, dan leasing adalah alternatif lain. Pada pembahasan yang kedua, kita akan membahas tentang definisi model pendapatan. Definisi model pendapatan. Model pendapatan secara khusus menjelaskan berbagai teknik untuk menghasilkan pendapatan. Untuk perusahaan yang sudah ada, model pendapatan sebagian besar didasarkan pada pendapatan dari penjualan produk atau layanan. Ini mungkin dapat untuk menjual langsung dan produsen atau pemasok layanan, atau bisa juga melalui perantara yang akan
memotong harga jual. Kedua, model pendapatan ini tentunya masih krusial dalam trading online. Namun mungkin ada pilihan untuk metode lain yang juga dapat menghasilkan pendapatan. Produsen mungkin dapat menjual ruang iklan atau menjual layanan digital yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Model pendapatan juga memiliki dampak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Siapapun yang memiliki masukan strategis dalam operasi perusahaan harus memahami model pendapatan dan dapat menjelaskannya kepada tim mereka untuk memandu upaya mereka. Ini mengidentifikasi potensi berbagai sumber arus kas untuk tumbuh dari waktu ke waktu dan mendapatkan keuntungan yang meningkat untuk bisnis. Revenue modeling juga membantu menyelaraskan upaya pemasaran dengan karakteristik dan perilaku segmen pelanggan tertentu. Pada pembahasannya ketiga, saya akan membahas tentang model pendapatan penerbit dan perantara online. Untuk penerbit ada banyak pilihan untuk menghasilkan pendapatan secara online berdasarkan iklan dan biaya untuk penggunaan layanan online. Opsi ini terutama 4 yang pertama dalam daftar di bawah juga dapat ditinjau oleh jenis bisnis lain seperti 1. Situs perbandingan, 2. Harga, 3. Agregator, 4. Jejaring sosial, dan yang terakhir adalah situs tujuan yang juga dapat membawa iklan untuk menambah pendapatan. Iklan bergambar CPM di situs BPS singkatan dari biaya per 1000, di mana M menunjukkan mile. Ini adalah metode tradisional di mana pemilik situs membebankan biaya untuk iklan. 2. Iklan BPK. Di situs iklan teks bayar per klik. BPK singkatan dari biaya per klik. Pengklikan dikenai biaya tidak hanya untuk beberapa kali iklan mereka ditampilkan, tetapi menurut beberapa kali mereka diklik. 3. Sponsor. Bagian situs atau jenis konten biasanya biaya tetap untuk suatu periode perusahaan dapat membayar untuk mengiklankan saluran atau bagian situs, misalnya bank HSBC mensponsori bagian uang portal penyedia broadband Orange. Jenis kesepakatan ini sering dicapai dengan jumlah tetap per tahun. Ini juga dapat menjadi bagian dari pengaturan timbal balik, terkadang dikenal dengan kontra kesepakatan di mana tidak ada pihak yang membayar. 4. Pendapatan afiliasi BPA, tetapi bisa berupa BPK. Pendapatan afiliasi berbasis komisi, misalnya saya menampilkan buku Amazon di situs saya dan menerima sekitar 5% dari harga sampul sebagai bayaran dari Amazon. Pengaturan seperti itu kadang-kadang dikenal sebagai biaya per akuisisi. Semakin lama pendekatan ini menggantikan pendekatan CPM atau CPC, di mana pengiklanan memiliki kekuatan negosiasi yang lebih besar. 5. Pendapatan biaya transaksi. Sebuah perusahaan menerima biaya untuk memfasilitasi transaksi, contohnya termasuk eBay dan PayPal, dan yang membebankan persentase dari biaya transaksi antara pembeli dan penjual. 6. Akses berlangganan ke konten atau layanan. Berbagai dokumen dapat diakses dari penerbit untuk jangka waktu tertentu. Ini sering disebut sebagai layanan premium di situs web. 7. Akses berbayar per tayang dokumen. Di sini pembayaran terjadi untuk akses tunggal ke dokumen, video atau klip musik yang diunduh. 8. Data pelanggan untuk pemasaran email. Data yang dimiliki pemilik situs tentangnya pelanggan juga berpotensi berharga karena dapat mengirim berbagai bentuk email kepada pelanggan. Jika mereka telah memberikan izin bahwa mereka dengan senang hati menerima email baik dari penerbit ataupun pihak ketiga.
Selanjutnya yaitu menghitung pendapatan bisnis online. Pendapatan bisnis online, cara hitungnya ada beberapa indikator, yaitu pertama jumlah dan ukuran unit iklan, kedua kapasitas untuk menjual iklan, tingkat biaya yang dinegosiasikan, volume lalu lintas dan keterlibatan pengunjung. Jadi ada 5 indikator untuk menghitung pendapatan bisnis online. Masuk ke materi bab yang keempat, yaitu perusahaan rintisan online. Yang pertama, biaya mendapatkan pelanggan melalui pemasaran. Biaya mendapatkan pelanggan melalui pemasaran itu sangat penting, karena ketika kita melakukan pemasaran, contohnya promosi dan lain-lain, kita pasti membutuhkan biaya. Terus yang kedua yaitu margin kontribusi per pelanggan. Terus ketiga, pendapatan tahunan per tahun dari pelanggan dan pendapatan lainnya. Keempat yaitu jumlah total pelanggan. Jadi jumlah total pelanggan per periode ataupun per tahun itu sangat penting bagi keberhasilan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu tingkat churn pelanggan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kriteria untuk menilai perusahaan. Kriteria pertama yaitu adalah konsep. Konsep menggambarkan kekuatan model bisnis, yaitu termasuk yang pertama potensi untuk menghasilkan pendapatan, termasuk ukuran pasar yang ditargetkan. Yang kedua adalah nilai pelanggan yang unggul, dengan kata lain seberapa baik proposisi nilai layanan dibedakan dari para pesaing. Yang ketiga adalah keunggulan penggerak pertama, yaitu yang kurang mudah dicapai saat ini. Kriteria yang kedua yaitu adalah inovasi. Kriteria ini melihat aspek lain dari konsep bisnis, yaitu sejauh mana model bisnis hanya meniru model dunia nyata atau online yang ada. Peniruan belum tentu menjadi masalah jika diterapkan ke pasar atau audiens yang berbeda atau jika pengalamannya lebih unggul. Kriteria yang ketiga adalah eksekusi. Model bisnis yang baik tentu saja tidak menjamin kesuksesan. Jika ada masalah dengan aspek implementasi ide, maka startup akan gagal. Aspek eksekusi yang terlihat gagal bagi beberapa perusahaan adalah yang pertama, promosi, yang kedua, performa, ketersediaan dan keamanan, yang ketiga adalah pemenuhan. Kriteria yang keempat adalah trafik atau lalu lintas. Kriteria ini diukur dari segi jumlah pengunjung, jumlah halaman yang mereka kunjungi, dan jumlah transaksi yang mereka lakukan yang mengontrol pendapatan iklan online. Kriteria kelima yaitu pembiayaan. Ini menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menarik modal atau pendanaan lain untuk membantu melaksanakan ide tersebut. Hal ini sangat penting mengingat biaya untuk mempromosikan konsep-konsep baru. Kriteria keenam yaitu profil. Profil adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan publisitas yang menguntungkan dan menciptakan kesadaran dalam target pasarnya. Dapat disimpulkan bahwa e-commerce adalah sebuah sistem yang dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam berbisnis, dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dari produk atau jasa, serta mengurangi biaya-biaya yang tidak diperlukan sehingga harga dari produk atau jasa dan informasi tersebut dapat ditekan sedemikian rupa sehingga tanpa mengurangi kualitas yang ada. Jenis-jenis e-commerce secara umum terbagi menjadi direct marketing, search jobs, online banking, banking, e-government, e-purchasing, B2B exchanges, commerce, e-commerce, auctions, travel, online publishing, dan consumer service. Pengembangan aplikasi e-commerce bagi sebuah perusahaan atau lembaga merupakan proses yang cukup kompleks, melibatkan beberapa organisasi atau situs dalam penanganan, security, dan otorisasi. Perangkat jinak aplikasi e-commerce dalam dunia medis dapat mendukung pemotongan rantai distribusi sehingga konsumen dapat memperoleh suatu produk dengan harga yang lebih murah. Jenis antarmuka web dipilih dengan pertimbangan fleksibilitas implementasi perangkat lunak ini yang dapat dilakukan di jaringan intranet dan internet, kemudahan untuk deployment, serta kemampuan cross-platform. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.